Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para jamaah sekalian, mari kita awali kajian pagi kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin melanjutkan kajian kita yang lalu, sudah sampai pada fungsi Rasulullah sebagai syahidan, sebagai saksi, ya. Ayatnya kita masih ingat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Surah Al-Ahzab. Sesungguhnya kami mengutus engkau ya Muhammad sebagai syahidan, sebagai syahid, wa mubasyiran, dan pemberi berita gembira, wa nadhiran, dan pemberi peringatan. Dalam surah Al-Hajj, surah 22 ayat terakhir juga ditegaskan, ayatnya agak panjang, di tengah ayat itu ada yang berbunyi liyakunar rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Agar mereka menjadikan engkau ya Muhammad sebagai liyakunar rasulu syahidan 'alaikum, agar menjadi rasul itu syahid bagi kalian, wa takunu, dan agar kalian syuhada 'alan nas, menjadi syuhada bagi manusia. Nah, apa artinya ini? Kalau secara letter luck kita kemarin membaca dalam terjemah Quran itu sebagai saksi, ya, saksi. Rasul menjadi saksi bagi kita dan kita menjadi saksi bagi manusia semuanya. Ini masih ingat gak ini ya yang lalu? Masih ingat Pak? Atau udah agak lupa deh? Ya, menjadi saksi ya. Yang lalu kan sudah, kalau lupa lihat lagi di YouTube-nya Imam ya. Imam ada YouTube-nya? Ada ya. Cuma judulnya itu bukan jadi saksi di hari kiamat ya. Itu benar salah satu tafsir yang saya kutipkan ya, tafsir Ibnu Katsir misalnya ya, yang menyebutkan saksi di sini maksudnya nanti Rasulullah menjadi saksi bahwa kita adalah umatnya nanti di hari akhir ya. Dipanggil nih yang dari Al-Hikmah, Rasul mengenalinya walaupun kita nggak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tetapi wajah-wajah kita insya Allah ya, kalau betul kita ikhlas dalam beribadah, wajah-wajah kita akan bersinar nanti di hari akhir sehingga Rasul bisa mengenali kita dan memanggil kita. Ini memang umatku ya. Ini memang bagian dari umatku. Nah, akan tetapi ayat surah Al-Ahzab tadi dan juga surah Al-Hajj yang tadi saya kutipkan itu bukan dikhususkan untuk hari akhir ya. Rasul menjadi saksi bagi kita dan kita menjadi saksi bagi manusia itu dalam persoalan hidup di dunia ini. Jadi kita telah bahas pada kajian yang lalu bahwa syahid di sini maksudnya adalah Rasulullah menjadi panutan, menjadi role model ya. Dalam ayat lain surah Al-Ahzab juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Buat siapa? Buat kita yang telah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Kalau yang gak bersyahadat biarin aja. Mereka mau jadiin siapa kek jadi role modelnya, monggo aja, silahkan. Presiden kek, menteri kek, siapa aja terserah. Tapi kita seorang muslim yang telah bersyahadat, salah satu makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu adalah kita telah bersumpah untuk menjadikan
Allah sebagai satu-satunya ilah dalam kehidupan kita, dan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah buat kita. Artinya menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai role model bagi kita. Kalau kita mau tahu bagaimana jadi orang Islam yang benar, contohlah Rasulullah. Sebagian orang tidak menempatkan Rasulullah pada posisi ini. Dianggapnya Rasulullah itu terlalu tinggi untuk ditiru. Ya itu kan Nabi, Ustadz, kita kan orang biasa. Nah, sering kita dengar begitu ya. Padahal Allah menegaskan dalam Al-Quran juga bahwa Rasulullah itu disuruh bilang, "Qul," katakan pada mereka, "Innama ana basyarun mithlukum." Sesungguhnya aku ini manusia juga seperti kalian. Ada daging, ada darahnya juga. Perlu makan, perlu minum, perlu tidur, perlu semua. Rasul pun menikah, punya istri, punya anak dan lain-lain. Innama ana basyarun mithlukum. Bedanya adalah yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun. Bedanya aku ini diberi wahyu oleh Allah bahwa sesungguhnya ilah kalian, Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang esa. Maka Bapak Ibu sekalian, memang kita harus menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai contoh buat Allah. Mengutus Rasulullah itu dari kalangan manusia, bukan dari kalangan malaikat. Kalau dari malaikat mungkin kita bisa bilang, ya itu kan malaikat. Ini enggak. Memang Allah memilih Rasul itu dari kalangan manusia. Supaya apa? Supaya bisa kita tiru. Ya. Jadi sekali lagi, memang Rasulullah adalah insan kamil, ya, manusia yang sempurna, yang terbaik. Tetapi konsekuensi dari kita bersyahadat itu memang ya kita harus meniru Rasulullah. Bagaimana Rasulullah bersikap pada istrinya, pada anaknya, pada sahabatnya, pada umatnya dan lain-lain. Kita harus tahu benar itu. Bagaimana Rasulullah beribadah, bagaimana Rasulullah sholat, bagaimana Rasulullah berwudu, bagaimana Rasulullah saum. Semuanya harus kita ketahui dan kemudian kita contoh. Ya, jangan sampai kemudian kita bernasib atau memilih jalan seperti jalan yang dilarang oleh Allah, yaitu jalannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. 17 kali sehari kita minta pada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita minta itu 17 kali sehari. Kita minta ditunjukkan jalannya, jalan para nabi dan rasul, jalan yang lurus, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Sahabat bertanya pada Rasulullah, apakah yang dimaksud orang yang dimurkai dan orang yang sesat itu adalah Yahudi dan Nasrani? Rasul berjawab, siapa lagi kalau bukan mereka itu? Bagaimana orang Yahudi dan Nasrani itu kemudian bersikap dalam soal agamanya? Toh mereka juga umat yang diutus pada mereka Nabi dan Rasul, sama seperti diutusnya Rasulullah SAW kepada kita. Nabi Musa alaihissalam disuruh untuk menjadi rasul. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi inni Rasulullah ilaikum. Nabi Isa juga begitu, disuruh untuk idz qala Isa Ibnu Maryam ya Bani Israel ini Rasulullah ilaikum. Tapi apa akibatnya? Apa yang mereka lakukan? Mereka kemudian tidak mau mengacu pada Rasulnya. Mereka kemudian menyimpangkan ajaran Rasulnya itu seenak jidatnya sendiri. Siapa yang melakukan itu? Dalam surah At-Taubah dijelaskan, ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masihu ibnu Maryam. Mereka menjadikan rahib-rahib dan pendeta-pendetanya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan mereka juga menjadikan Isa bin Maryam sebagai Tuhan selain Allah. Seorang mantan Nasrani yang masuk Islam di zaman Rasulullah, seorang yang sangat cerdas, sahabat Nabi, namanya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu.
bertanya pada Rasulullah tentang ayat ini karena dia seorang Kristen yang cerdas sebelumnya. Ya Rasulullah, kami memang menyembah Yesus, kalau bahasa kita sekarang gitu ya. Kami memang menyembah Yesus, tapi kami nggak pernah tuh menyembah pendeta-pendeta kami. Kan mereka kan apa ini namanya? Bapak, terus ibu, nggak ada ibu. Bapak, anak dulu Pak, baru Roh Kudus, benar. Nggak ada ibunya ya, nggak ada ibunya. Bapak, anak, Roh Kudus. Nah ada tuh pendeta di situ ya. Trinitasnya itu nggak ada tuh pakai pendeta. Kenapa ayat ini menyebut kami menjadikan ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah? Kenapa ayat ini menyebut kami menyembah pendeta-pendeta kami? Maka Rasulullah menjawab, bukankah engkau menghalalkan apa saja yang pendetamu halalkan? Ya betul. Dan engkau haramkan apa saja yang pendetamu haramkan? Iya betul. Dan engkau ikuti apa saja yang mereka tetapkan? Iya betul. Nah itulah kamu sudah menjadikan pendeta-pendeta kamu itu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan memang betul penyimpangan yang dilakukan ini dilakukan oleh para pendeta dan rahib seperti yang disebut dalam surat Taubah ini. Nabi Isa bilang apa, mereka bilang lain lagi. Mereka campur kitab suci itu dengan perkataan mereka sendiri yang tidak pernah dikatakan oleh Nabi Isa. Dalam surah Al-Maidah ayat-ayat terakhir 116, 117 dan lain-lain, coba dibaca lagi ya. Nanti di hari akhir Nabi Isa Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Isa, "Ya Isa, apakah engkau yang mengajarkan pada umatmu untuk menyembahmu dan menyembah ibumu?" Di situ disebut ibu, Pak, ya. Ayatnya bilang begitu, menyembahmu dan menyembah ibumu. Tahu nggak kenapa begitu, Pak? Kalau tanya orang Kristen kan nggak ada yang nyembah. Ibunya Nabi Isa itu adalah siapa? Siapa? Maryam, ya. Kenapa disebut di situ menyembahmu dan menyembah ibumu ya? Ini supaya tambah wawasan kita aja ya. Salah satu perbedaan Kristen itu kan ada dua di Indonesia ini juga ya diakui. Ada dua, satu Katolik, satu lagi Protestan. Beda antara Katolik dan Protestan itu diantaranya kalau kita masuk ke gereja mereka, saya dengan cepat, walaupun saya nggak lihat judulnya di luar gereja apa, saya dengan cepat bisa tahu ini gereja Katolik atau gereja Protestan. Itu dengan melihat di depan itu ada nggak patung Bunda Maria itu. Kalau ada patung Bunda Maria itu Katolik. Kalau Protestan nggak ada. Ya. Nah maka itulah kenapa Quran kemudian menyebut menyembahmu dan menyembah ibumu. Nabi Isa menjawab nanti di hari akhir, Maha suci engkau ya Allah, nggak pernah saya ngajarin yang seperti demikian. Kalau saya ngajarin begitu engkau pasti tahu. Nggak pernah saya ajarkan kecuali hanya untuk menyembah engkau saja, Tuhan yang Esa itu. Jadi Nabi Isa berlepas tangan terhadap kelakuan orang-orang yang mengklaim dirinya mengikuti Nabi Isa itu. Enggak, Nabi Isa nggak pernah ngajarin begitu. Dari zaman Nabi Isa kepada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Isa Alaihissalam menuju Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu jaraknya hanya kurang lebih 600 tahun. Tapi penyimpangan yang terjadi sudah begitu mengerikan sampai ke masalah akidah. Terjadi penyimpangan. Ya. Dari zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Reni Jaya sekarang ini, berapa jauh jaraknya? 1400 tahun lebih. Kira-kira terjadi nggak penyimpangan? Kira-kira terjadi nggak penyimpangan? Terjadi banget. Terjadi banget. Pakai banget Pak ya. Maka hati-hati ya, kita tidak bisa asal kemudian mengklaim bahwa kita sudah mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan-jangan nasib kita kayak nasibnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu. Mereka mengklaim mengikuti nabinya, padahal nabinya berlepas tangan. Nggak pernah saya ngajarin yang model begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Makna syahadat yang ketiga yang telah kita jelaskan dari kajian yang lalu itu, yaitu menjadikan Rasulullah ini sebagai panutan. Itu salah satu fungsinya selain untuk membuat diri kita ini berislam dengan benar, ya. Jadi kalau mau berislam dengan benar, ya ikuti Rasulullah. Karena emang Allah menunjuk Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul itu ya untuk diikuti gitu. Bukan yang lain yang ditunjuk. Nabi kita lah yang ditunjuk sebagai role model, ya. Konsekuensinya adalah kita kalau mau berislam harus seperti Rasulullah. Nah, tidak hanya itu fungsi dari arti syahadat yang ketiga ini, tetapi juga untuk menyatukan umat Islam. Inilah yang membuat kita bisa bersatu walaupun kita orang Indonesia, orang Arab, orang Cina, orang Eropa, orang Afrika, orang-orang mana sekalipun, kita bisa disatukan dengan la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Kalau kita berpegang ke situ. Kalau kita nggak berpegang ke situ, ya nggak jelas. Ngaku Islam tapi yang dipegang bukan Quran. Quran itu, Bapak Ibu sekalian, membuat dia suci dan terjaga itu karena bahasa aslinya yang diturunkan kepada Rasulullah itu yaitu bahasa Arab, tidak pernah dirubah-rubah. Mereka bahasa aslinya bahasa apa coba? Nabi Isa alaihissalam itu pakai bahasa apa? Bahasa Inggris? Ya jelas bukan. Bahasa apa mereka itu coba? Ya. Bahasa Ibrani. Ibraninya yang khusus, cabang yang kecil yaitu Aramaik namanya. Itu bahasanya Nabi Isa. Sekarang udah nggak ada kali orang yang berbahasa seperti itu. Lalu kitab sucinya itu diterjemahkan terus. Tapi bahasa aslinya hilang. Dari terjemahan ke terjemahan, penyimpangan itu semakin besar. Coba aja ya. Namanya bahasa itu ketika diterjemahkan, ya mungkin maksudnya supaya bisa dimengerti. Tapi pasti ada makna yang hilang, pasti ada makna yang berubah. Ini orang Jawa, mana orang Jawa sini? Ada orang Jawa? Mana coba satu-satu. Saya yang bahasa Jawanya jago, mana? Ayo. Saya mau ambil contoh Bapak bahasa Jawa yang jago, Pak. Jawanya mana, Pak? Jawanya dari mana? Jawa mana? Kudus. Oke. Saya kadang bingung, Pak, kalau dengar bahasa Jawa begini nih misalnya. Ngono yo ngono, yen ojo ngono. Coba terjemahin, Pak. Bisa? Kalau orang Jawa tuh ngerti, udah ngerti tuh. Iya, katanya udah. Tapi coba terjemahin. Bingung tuh kan terjemahannya. Bagaimana, Pak? Susah nggak? Ya. Coba bayangkan. Jadi bahasa itu adalah wadah kayak botol ini untuk menggenggam maksud. Kita ingin menyampaikan suatu maksud lewat wadah. Wadahnya itu bahasa. Nah, disinilah Al-Quran itu menjadi istimewa. Terjemahkan saja ke bahasa manapun, tapi aslinya jangan dihilangin. Selalu ada aslinya. Supaya apa? Kalau terjadi perbedaan makna, kembalikan ke bahasa aslinya. Jadi kita kemudian punya pegangan yang kuat. Saya ambil contoh yang sering ya saya ungkapkan di sini juga ya. Bahasa Indonesia ini juga sebagai gelas, sebagai botol untuk menyampaikan maksud itu kurang sempurna juga. Makanya Allah memilih bahasa Arab karena dianggap bahasa Arab ini bahasa yang paling tepat, paling mampu bertahan, berkembang dan lain-lain sehingga tidak akan mengurangi maksud yang Allah ingin sampaikan kepada manusia sampai akhir zaman. Banyak bahasa yang mati, hilang, tidak lagi dipakai orang. Banyak itu, ya. Kalau belajar biologi itu bahasa Latin ya, saya juga kadang-kadang bingung itu. Ini apa? Udah nggak pernah lagi ada orang ngomong pakai bahasa Latin, tapi hanya ada di pelajaran biologi misalnya ya. Nah, bahasa Indonesia itu contohnya ya, dari bahasa Arab. Ada beberapa kata bahasa Arab yang padanannya dalam bahasa Indonesia itu enggak ada. Atau ada tapi cuma satu, contohnya begini ya. Dalam bahasa Indonesia kita hanya mengenal kata Tuhan. Makasih Pak.
Tuhan. Ya, dalam bahasa Arab ada minimal 2 kata yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi kata Tuhan. Sehingga gara-gara penerjemahan ini kadang-kadang maksudnya menjadi hilang atau berkurang. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya? Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, Rabbul Alamin. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin artinya segala puji bagi Allah, Tuhan. Di situ digunakan kata Rabb, Rabbil Alamin, ya, atau Rabbul Alamin. Rabb diterjemahkan Tuhan. Tapi dalam syahadat kita digunakan kata yang lain. Asyhadu an la ilaha illallah. Terjemahannya tiada Tuhan selain Allah. Padahal kata yang dipakai adalah ilah. Ilah dan Rabb diterjemahkan Tuhan-Tuhan juga. Di sini kemudian kita menjadi salah paham terhadap apa yang dimaksud. Padahal dalam ayat ini dipakai 2 kata yang berbeda. Rabb itu artinya Tuhan sebagai pencipta, penguasa, pemberi rezeki, pelindung, yang menghidupkan, yang mematikan. Gak perlu diakui sekalipun Tuhan itu, Allah itu Subhanahu wa ta'ala itu memang demikian, cuma Dia yang begitu. Ya. Jadi ketika makna Rabbul Alamin tadi, Rabb makna rububiyahnya Allah. Kalau saya tanya Tuhannya orang Islam dengan Tuhannya orang Hindu sama apa beda? Sama apa beda? Nah, mulai bingung ya. Kalau artinya adalah yang menciptakan, saya tanya, yang menciptakan orang Islam siapa? Allah. Yang menciptakan orang Hindu siapa? Kalau artinya yang memberi makan, yang memberi minum, yang memberi rezeki, yang memberi rezeki orang Islam siapa? Yang memberi rezeki orang Hindu siapa? Kalau artinya yang menghidupkan dan mematikan, sama juga. Karena itu Allah itu bukan hanya Tuhannya orang Islam. Qul a'udzu birabbin nas. Allah itu Rabbnya semua manusia. Bahkan bukan hanya manusia tapi Rabbul Alamin. Tuhannya semesta, Tuhannya binatang, yang menghidupkan, mematikan, memberi rezeki binatang juga Allah juga. Tapi yang dituntut dalam kalimat syahadat la ilaha illallah. Di sini berbedanya orang Islam dengan orang selain Islam. Ilah itu adalah yang diabdi, yang ditakuti, yang diharapkan, yang dicintai. Al-ma'bud yang diabdi, al-marhub yang ditakuti, al-marghub yang diharapkan, al-mahbub yang dicintai, al-hakim yang ditaati aturannya. Di sini berbeda antara orang Islam dengan yang bukan Islam. Kita disuruh menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang kita takuti. Lain-lain kita nggak takut kecuali hanya kepada Allah. Lain-lain kita nggak berharap kecuali hanya kepada Allah. Disitulah seorang muslim menjelma menjadi orang yang sangat merdeka karena dia tidak mau tunduk kecuali hanya kepada Allah. Sangat berani karena dia tidak takut kepada yang lain kecuali hanya kepada Allah. Sangat ikhlas dan tulus karena dia tidak berharap pada yang lain kecuali hanya kepada Allah. Dan sangat disiplin karena dia hanya menjadikan aturan Allah yang dia taati, dan dia tidak mau menaati aturan lain yang bertentangan dengan aturan Allah. Nah itu beda. Orang Islam ilahnya adalah Allah. Orang di luar Islam nggak tahu tuh ilahnya siapa ya. Jadi pengertian dari bahasa saja kemudian membuat kita menjadi, kalau la ilaha illallah itu kita terjemahkan sebagai Tuhan pencipta, ya semua orang mengakui. Siapa yang menciptakan? Ya Allah. Jangankan kita, iblis pun mengakui kok bahwa Allah yang menciptakan dia. Dari mana Ustadz bisa ngomong begitu? Itu dalam Al-Quran disebut. Ketika Allah bertanya kepada iblis dalam surah Al-A'raf, baca saja mulai ayat 11, 12, 13 dan seterusnya itu. Allah bertanya pada iblis, "Ma mana'aka alla tasjuda idz amartu?" Kenapa engkau enggak mau sujud waktu aku perintahkan? Apa jawaban iblis? "Khalaqta ana khairum minhu." Saya lebih baik dari dia.
khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia hanya dari tanah. Berarti iblis mengakui dia diciptakan oleh Allah, Allah penciptanya. Bahkan iblis pun berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, karena dia tahu cuma Allah yang bisa memberikan apa yang diminta. Apa yang diminta oleh iblis? Anzirni ila yaumi yub'atsun. Beri tangguh saya, panjangin umur saya, jangan matiin saya dulu ya Allah sampai hari berbangkit, sampai hari kiamat. Dan diijabah lagi doanya iblis itu. Ya, iddaka minal munzorin. Engkau termasuk yang dipanjangin umurnya sampai hari kiamat. Siapa lagi yang meminta panjang umur? Nah loh ya, Bapak Ibu jangan minta panjang umur. Umur udah ditentuin sama Allah dari sebelum kita lahir. Gak usah minta panjang umur. Saya nggak pernah nemu hadis Nabi siapapun dalam ayat Quran maupun hadis, nggak pernah saya nemu doa yang diajarkan tuh minta panjang umur, nggak pernah. Satu-satunya yang diabadikan dalam Quran minta panjang umur tuh hanyalah iblis. Tuh ayatnya, baca sendiri surah Al-A'raf ya. Jadi Nabi ngajarin doa apa? Doa yang diajarin Nabi itu doa supaya waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Dan jadikanlah sisa hidupku ini ya Allah menjadi bertambah-tambahnya kebaikan. Itu doa yang diajarin Nabi. Dahlah umur kita mah udah ditentuin ya. Kelihatannya Bapak nggak lama lagi Pak ya. Ya sama, saya juga nggak lama lagi ya. Ya kita nggak tahu umurnya berapa ya, nggak tahu ya. Boleh jadi yang tua duluan, boleh jadi yang muda belakangan. Sama aja. Pokoknya kita nggak tahu ya. Umur sudah ditentuin, lo tenang aja lah ya. Nggak harus ibunya dulu, mending ibu dulu, mending bapak dulu Bu. Ya kita nggak tahu, pokoknya biarin aja, terserah Allah kapan ditentuin. Yang penting kita ini minta sisa hidup kita itu bertambah-tambah kebaikan. Nah Bapak Ibu sekalian, saya ingin kembali lagi. Jadi syahadat ini yang kita kemudian menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah dan kemudian menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan patokan kita, itu mampu menyatukan umat Islam dimanapun ya. Mungkin nggak umat Islam berselisih satu sama lain seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani juga Rasul bilang berselisih juga di antara mereka ya. Mungkin nggak umat Islam berselisih? Jawabannya mungkin. Lalu bagaimana kalau kita berselisih? Dalam surah An-Nisa Allah memberikan petunjuknya. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Wahai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul. Dan ulil amri minkum. Ya. Orang-orang yang kalian serahkan urusan kalian pada mereka. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih tentang sesuatu, farudduhu ilallah wa rasul, maka kembalikan menurut Allah dan Rasul. Ini cara kalau kita berselisih tentang sesuatu. Kembalikan menurut Allah, kembalikan menurut Rasul. Apa maknanya? Kembalikan menurut Allah itu ada dalam Al-Quran. Kembalikan bagaimana Al-Quran menyebut soal ini, bagaimana Al-Quran mengatur ini. Suami istri saja yang menikah, yang katanya saling mencintai satu sama lain, berselisih nggak kira-kira dalam rumah tangga itu? Kenceng banget Pak. Ya iyalah, mana ada rumah tangga yang ya namanya juga asam di gunung, garam di laut ya. Ketemunya di dapurnya ibu-ibu gitu ya. Bapaknya entah dari mana, ibunya entah dari mana, ketemu di nikah kan dia boleh jadi ada satu orang Sumatera, satu orang Jawa misalnya, adatnya berbeda ya. Yang orang Jawa itu lembut ya Pak ya, halus ya, alon-alon asal lakon kalau ngomong itu. Sementara yang orang Sumatera, orang Medan misalnya, ada orang Medan sini, lidahku lebih cepat dari peluru kan. Kaget-kaget yang satunya. Disangka marah-marah padahal biasa aja itu ya. Apapun ya, pasti ada saja perbedaan dan perselisihan. Tetapi karena mereka disatukan
dengan sebuah akad. Akad itu ikatan, perjanjian yang mengikat keduanya. Akad nikah itu, akad itu perjanjian yang kemudian ikatan yang mengikat mereka atas nama Allah. Karena itu kalau terjadi perselisihan antara suami dan istri sekalipun, kembalikan menurut Allah dan Rasul. Jangan kembali menurut adat masing-masing. Repot itu ntar. Pasti ribut. Pasti nggak bisa. Kalau di keluarga saya begini, yang satu nggak bisa di keluarga saya, nggak ada habisnya. Tapi kalau kembali menurut Allah dan Rasul, gini loh mas. Kalau dalam Quran tuh kan ini kewajiban suami itu, ini hak istri itu. Sama-sama ngerti. Katanya Muslim, ngajinya di Al-Hikmah. Ya kan? Jadi kalau ada orang Islam berselisih nggak mau dikembalikan menurut Allah dan menurut Rasul, ini kan repot. Kita pertanyakan, ini benar nggak bersyahadat ini? Ya. Bagaimana menurut Rasul? Nah, menurut Rasul ada dalam sunnah. Yang lalu udah sering saya kutip ini hadisnya. Ketika Nabi berkhutbah ya di Haji Wada itu, Nabi berpesan, taraktu fikum amrain lan tadillu abadan in tamasaktum bihima kitaballah wa sunnatur rasulih. Kutinggalkan bagi kalian dua perkara, nggak akan sesat kalian selama-lamanya kalau kalian pegang yang dua ini, kitabullah dan sunnah Rasul. Sunnah itu artinya ketetapan Rasulnya. Sunnatullah ketetapan Allah, sunnatur Rasul ketetapan Rasulnya. Jadi kembali kepada itu. Sholat ada yang berbeda-beda, wudu ada yang berbeda-beda. Lalu bagaimana kalau kita kembali menurut kebiasaan masing-masing, yang kita sendiri kadang nggak tahu kenapa kebiasaan kita begitu. Inilah penyakit umat Islam di masa sekarang ini. Rata-rata kita alhamdulillah Allah takdirkan kita ini lahir besar di Indonesia, negara yang berpenduduk mayoritas muslim terbesar di seluruh dunia sampai saat ini. Mungkin sebentar lagi kalah dengan Pakistan atau India ya. Mereka semakin, tapi sampai saat ini Indonesia itu masih muslim terbesar di dunia dari jumlahnya. Akan tetapi ini sering melenakan kita, membuat kita ini tidak belajar Islam dengan sungguh-sungguh. Iya enggak? Coba saya tanya. Pak Yusuf ya? Pak Yusuf, kapan terakhir Bapak belajar tentang sholat? Tata cara sholat itu kapan Bapak terakhir belajar tentang sholat? Coba jawab. Dari kecil. Iya kecil tuh kan. Dari kecil ya. Kalau saya tanya, sholat Bapak tuh udah benar persis seperti yang dicontohkan Rasulullah apa enggak? Jawabannya gimana Pak? Jangan wallahu alam bisawab Pak. Ini salah sholat ini, masa wallahu alam bisawab ya? Tahu benar tahu enggak dah katanya. Jangan. Saya mencontohkan Nabi karena sholatlah. Iya, dari mana Bapak tahu Nabi begitu sholatnya? Nah, ya kan? Dari mana Bapak tahu sholatnya udah benar apa belum? Ya enggak itu. Coba aja contoh itu sederhana. Ya, jadi rata-rata kita berislam itu karena keturunan, bukan karena ilmu. Kadang-kadang ini kita malu sama orang-orang yang baru mu'alaf, baru masuk Islam ya. Mereka itu masuk Islam resikonya besar, diusir keluarga, dipecat dari pekerjaan dan lain, sehingga mereka nggak mau main-main. Ya paling nggak yang serius ya. Kalau yang cuma masuk Islam cuma karena mau nikah doang ya lain lagi tuh ya. Karena udah cerai balik lagi ke agamanya ya. Ada repot yang begitu. Bukan yang itu yang saya maksud, tapi yang sungguh-sungguh mendapat hidayah, sungguh-sungguh masuk Islam. Mereka risikonya tinggi, maka mereka nggak mau main-main, mereka belajar Islam dengan serius, yang kadang-kadang membuat mereka lebih paham Islam dibanding kita yang udah dari lahir ini orang Islam. Betul nggak? Dari lahir kita Islam, alhamdulillah orang tua kita Muslim dua-duanya, kakek nenek kita, lingkungan kita, masjid banyak, negara kita negara penduduk mayoritas Islam, tapi gara-gara itu kita malah tidak sungguh-sungguh belajar Islam. Sehingga kalau ada perselisihan, disuruh kembali pada Allah dan Rasul, nggak mau. Nggak mau. Ya. Jangankan di soal-soal yang lain, soal ibadah saja. Ibadah nih, ya, sholat yang pertama dihisab. Kadang-kadang kita nggak mau. Diajak menurut, ya saya dari kecil begini Ustadz. Nah, ya kan?
Emang iya Nabi ngajarin gitu? Ya nggak tahu deh. Wallahu a'lam bishawab katanya. Jawabannya enteng benar gitu. Jangan bilang wallahu a'lam bishawab. Kalau salah, ya udah kita benerin, kita kembaliin menurut yang dari mana kita tahu ini menurut Rasul atau bukan. Belajar dari ulama Ustadz. Iya, tentu kita belajar dari ulama. Kalau nggak dari ulama dari mana lagi? Cuma maksudnya, marilah kita sama kayak kita berpedoman kepada Al-Quran, berpedoman pada Rasulullah itu, kita dapat sunnah Rasulullah itu melalui hadis-hadis yang sahih. Kita harus mulai mengenal ada hadis. Lewat hadis inilah kita sampai kepada Rasulullah. Tadi benar hadisnya Rasulullah menyebut shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian, sebetulnya hadisnya lengkapnya gini. Shollu ma'ahum kama ra'aitumuni usolli. Hadis ini asbabul wurudnya adalah ketika Rasul dulu, di zaman Rasulullah dulu Bapak Ibu ya, yang namanya penataran sholat itu diadakan 20 hari 20 malam di Masjid Nabawi. Ini rombongan mana nih? RW 20 Reni Jaya. Nginep sini 20 hari 20 malam oleh Nabi ditatar dengan sempurna. Dari mulai toharohnya sampai segala macam sholat ya, dari mulai takbiratul ihram sampai salam, itu semua ditatar oleh Rasulullah, dicek, dites. Setelah selesai 20 hari 20 malam baru kemudian mereka pulang. Sebelum pulang Rasulullah kemudian menyebut shollu ma'ahum, sholatlah engkau bersama mereka di RW 20 Reni Jaya itu, kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian sudah melihat bagaimana saya sholat. Tuh asbabul wurudnya. Kita nggak pernah ketemu Rasulullah, nggak pernah ngelihat Rasulullah sholat, tapi kita bisa dong ngadain penataran sholat misalnya gitu ya. Gimana sih sholat yang benar itu? Hadis yang sahih itu kita lihat misalnya ada banyak, tapi paling nggak kita tahu lah, di rumah kita harusnya ada ya. Hadis itu nggak semua. Hadis itu apa sih? Hadis itu apa saja yang berkaitan. Hadis itu artinya berita. Apa saja berita yang berkaitan dengan Rasulullah itu disebut dengan hadis. Baik itu perkataannya, baik itu perbuatannya, baik itu persetujuannya juga, itu disebut hadis. Tapi hadis ini ada yang sahih, ada yang dhaif ya. Yang dipakai itu yang sahih, yang sudah sahih benar betul dari Nabi. Ada yang hadis yang sebetulnya nggak sahih, dhaif, bahkan maudhu. Maudhu itu palsu. Nabi nggak pernah ngomong gitu, Nabi nggak pernah berbuat begitu, tapi seolah-olah nyampe ke kita bahwa itu perkataan Nabi, padahal bukan. Dan itu banyak sekali, nggak sedikit. Dan kadang-kadang dalam persoalan ibadah pun masuk yang kayak begini-begini. Sehingga kita sholat, Allah nggak apa-apa lah Ustadz, ini doif juga kan hadis katanya. Doif kan hadis. Ini hadis itu kayak uang Bu, Pak ya. Uang itu ada yang asli, ada yang palsu. Mau nggak Bapak digaji pakai uang palsu? Ibu-ibu protes, ayah ini duitnya palsu. Alah nggak apa-apa, palsu juga duit. Mau begitu? Kalau soal duit aja kita nggak mau, bagaimana soal hadis ya? Maka berhati-hatilah kita ini dalam persoalan yang dinisbatkan pada Rasulullah. Apa iya Rasul begitu? Ya. Udah jam 6 nih. Ya saya tanya jawab dulu deh. Takutnya waktunya habis ya. Sebetulnya banyak nih nanti insyaallah dalam berikutnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya dulu. Monggo. Kalau nggak ada saya yang nanya. Enggak ya. Belum? Ada? Kalau belum saya lanjutkan sedikit. Ya, silakan. Enggak Pak. Bapak disebut beriman atau kafir, patokannya adalah syahadat. Apakah iblis itu menjadikan Allah sebagai ilah? Allah memvonis iblis itu kafir. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang yang kafir. Kenapa dia kafir? Apakah karena dia tidak mengakui Allah sebagai ilah, sebagai Rob? Tidak, dia mengakui Allah sebagai Rob, tapi tidak mau nurut pada perintah Allah. Tidak nurut pada perintah Allah ini disebut tidak menjadikan Allah sebagai ilah. Tidak la ilaha illallah, maka dia jadi kafir. Kita
mengakui Allah sebagai pencipta. Kita berdoa kepada Allah, tapi kita nurut nggak pada Allah? Ini jadi persoalan kan? Kalau kita nggak nurut pada Allah, apa bedanya sama iblis itu tadi? Itu yang ditanya. Jadi Dia percaya Pak, beriman. Dia iman itu ya bukan sekedar percaya bahwa Allah itu, enggak. Iman itu adalah kita menjadikan Allah sebagai ilah. Ya. Bapak disebut orang beriman ketika Bapak bersyahadat la ilaha illallah Muhammadan Rasul, baru masuk orang beriman. Enggak bersyahadat, di luar. Orang begitu bersyahadat menyerahkan kebebasannya, tunduk kepada apa yang Allah perintahkan, yang Rasulullah contohkan. Bukan mau-maunya. Kalau mau-maunya sendiri di luar, jangan di sini. Silahkan, suka-suka aja kalau di luar gitu. Jadi di mata Allah cuma ada dua, orang beriman, orang kafir. Sudah. Itu dalam surah Al-Baqarah begitu ya. Ayat 1 sampai 5 itu tentang orang beriman, bertakwa. Mukmin, muslim, mutakin, satu golongan itu. Ayat ke-6 dan ke-7 orang kafir. Innalladzina kafaru sawaun alaihim, itu 2 ayat saja. Ayat ke-8 sampai ke-20 itu sebetulnya cerita tentang orang kafir tapi pura-pura beriman. Casingnya kayak orang beriman, dalamnya kafir. Itu yang disebut sebagai orang munafik. Jadi orang munafik itu adalah orang yang kafir tapi pura-pura beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada sebagian orang yang mengklaim, mengaku-ngaku dirinya beriman pada Allah dan hari akhir, tapi di mata Allah dia bukan orang beriman. KTP-nya mungkin Islam. Kita ngelihatnya juga ciri-cirinya bagaimana? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau lagi bertemu dengan orang beriman, mereka ngaku beriman. Bahkan diajak ke masjid sholat juga. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi kalau sudah kembali pada setan-setan mereka, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Mereka bilang, saya ini sebetulnya kelompok kalian. Tadi saya nggak enak saja sama Pak Yusuf di masjid. Begitu coba. Jadi hati-hati nih ya. Ada orang yang begini, nauzubillah tsumma naudzubillah, jangan sampai kita, keturunan kita masuk pada, bukan klaim kita tapi di mata Allah. Catatan di mata Allah itu cuma 2. Beriman, kafir, sudah Pak, nggak ada yang lain. Nggak ada tengah-tengahnya tuh, nggak ada. Ya. Siapa orang kafir itu? Dalam surah An-Nisa ayat 150, 151 bahkan ditegaskan. Orang yang kafir itu adalah orang yang menolak Allah dan Rasul. 1. Udah total, dia KTP-nya pun bukan Islam. Ya. Yang kedua, orang yang berusaha memisahkan antara Allah dan Rasul. Quran diterima, sunnah Rasulnya ditolak. Ini ada nih yang begini nih. Quran diterima, mereka menyebut diri golongan Quraniyah. Suka ke masjid-masjid sini juga minta sumbangan, saya lihat. Markasnya ada tuh, saya tahu juga. Di Cipayung sana. Pernah saya usir di masjid Nurul Hidayah itu, karena saya tahu ini orang Quraniyah ngakunya. Tapi kita menyebut mereka kelompok ingkar sunnah. Mereka ingkar terhadap sunnah Rasulullah. Maka orang yang beriman pada Allah tapi nggak mau menerima Rasulullah, itu disebut kafir. Tegas, walaupun pakai peci, baju koko, datang ke masjid. Mereka yang menolak Rasulullah, menerima Allah tapi menolak Rasulullah, tidak mau berpegang pada sunnah Rasulullah, itu kafir, jelas. Syahadat itu satu paket, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nggak bisa dipisah. Tapi mereka sholat, sholat dari mana? Dari mana mereka sholat? Orang sholat itu dicontohin Nabi kok. Dari mana mereka tahu sholat itu bagaimana caranya? Kan di Quran ada. Mana ada di Quran? Quran cuma ada perintah aqimis sholat wa atuz zakat, dirikan sholat, tunaikan zakat. Mana ada detail cara sholat di Quran? Nggak ada. Semuanya itu ada pada Rasulullah. Maka kemudian Allah dalam Quran itu Allah menunjuk Rasulullah sebagai mubayyin. Nanti kita bahas juga di tugas Rasulullah, mubayyin, pemberi penjelasan, pemberi rincian. Begini sholat itu, mulai dari takbir sampai salam. Itu kita temui di hadis, tidak ada dalam Quran. Ya, Quran cuma bilang wasjudu warka'u ma'ar raki'in, sujud dan rukuklah sebagaimana orang-orang yang rukuk.
Bagaimana rukunya? Bagaimana sujudnya? Apa yang dibaca? Nggak ada dalam Quran. Ada ya dalam, ketika hadis ini dibuang, maka praktis hilanglah 90% praktek ibadah itu. Nggak ada dalam Quran. Jadi orang kafir itu bukan cuma orang yang menolak Allah dan Rasul, tapi orang yang menerima Allah tapi menolak Rasul, itu kafir juga. Dalam surah An-Nisa ayat 150 dan 151. Dan ada yang ketiga, ini yang ngeri yang ketiga ini. Allah menyebutnya nu'minu bi ba'din wa nakfur bi ba'din. Mereka mengklaim kami beriman pada sebagian dan kami tolak sebagian lagi. Quran itu ada 6.236 ayat. Satu ayat saja ditolak, kafir sudah. Kita harus terima semuanya secara utuh. Bahwa kita belum sanggup melakukannya itu lain lagi. Ya. Bapak udah haji belum? Pak Yusuf? Belum. Kan ada perintahnya, Pak. Ya belum sanggup. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kan nggak ditolak, ya nggak? Kalau ada yang mau ngongkosin haji, mau nggak? Ya mau banget gitu ya. Betul nggak? Jangan ditolak. Ya. Perkara kita belum sanggup melaksanakannya lain lagi. Ya, ibu-ibu juga hati-hati Bu. Ada satu ayat yang paling ditolak sama ibu-ibu itu ya. Nggak usah dibahas sekarang ya. Saya bukan menyuruh bapak-bapak aja, enggak. Cuma kalau belum sanggup ya bilang aja belum sanggup. Jangan ditolak gitu ya. Hati-hati ini. Ngeri kita, takut kita. Ya kalau soal itu aja Samina wa ta'na. Udah tahu si bapak ini Pak. Pak Yusuf mah ya. Giliran itu aja Samina wa ta'na. Banyak Pak ayat yang lain ya. 6.236 ayat, jangan ada yang ditolak gitu ya. Begitu juga sunnah Rasulullah. Kalau Rasul sudah menetapkan, misalnya begini, an-nikah sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah ketetapanku. Siapa yang nggak mau ikut dengan ketetapanku, dia bukan umatku. Hati-hati tuh, ya. Udah umur sekian belum nikah juga. Kenapa belum? Belum ada jodohnya. Belum ada jodohnya. Terlalu banyak pilih-pilih kali ya. Kalau memilih yang ideal nanti di surga ada bidadari ya, udahlah jangan sekarang mah manusia ya dengan segala kekurangannya. Jadi hati-hati kita jangan sampai terjebak pada tiga macam orang kafir, menolak Allah dan Rasul, memisahkan Allah dan Rasul, Allah diterima Rasul ditolak, atau menerima sebagian menolak sebagian. Allah dan Rasulnya diterima tapi sebagian, ada sebagian lagi yang dia nggak mau. Itulah mengapa Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi khalifah pengganti Rasulullah memerangi orang yang tidak mau bayar zakat walaupun mereka masih sholat, mereka masih puasa, tapi mereka nggak mau lagi bayar zakat. Kata Abu Bakar, seutas tali saja yang biasa mereka serahkan pada Rasulullah dulu untuk zakat, sekarang mereka nggak mau, mereka itu kafir sudah. Karena 5 rukun Islam ini nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Jelas nggak kira-kira ya? Jadi kalau belum sanggup, bilang belum sanggup. Jangan bilang tolak tuh. Nggak ada dah. Apaan sih jihad? Kalau belum sanggup ya bilang aja belum sanggup. Jangan kemudian menolak. Contohnya, ngerti juga enggak jihad itu apa? Belum tahu juga ya. Makanya ngaji di sini di Al-Hikmah supaya kita jadi paham. Kalau kita nggak tahu, jangan-jangan kita tolak itu tanpa ilmu. Dan itu penyakitnya orang Yahudi dan Nasrani, suka menolak perintah Allah, menolak Nabi dan Rasulnya tanpa ilmu yang benar. Ada lagi pertanyaan lain? Silakan. Kok jadi diam semua nih? Biasanya banyak pertanyaan. Ya, nanti kita akan masuk ya pada kajian berikutnya mungkin bahwa ada hal-hal yang memang begitu rinci, kita harus mengikuti Rasulullah. Kalau bahasa orang Jawa kali ya, plek-plekan gitu. Plek-plekan itu bahasa Jawa bukan Pak? Ya persis mengikuti Nabi, plek-plekan itu ada. Kayak tentang ibadah tadi, tentang sholat, itu harus persis mengikuti Nabi, nggak boleh kemudian mengikuti semau kita. Tapi ada juga dalam persoalan di luar ibadah mahdhah, di mana Rasulullah itu, Allah dan Rasulullah itu hanya menetapkan norma-normanya. Lalu kita yang kemudian menyesuaikannya seiring dengan perkembangan zaman. Saya ambil contoh sederhana deh ya. Kalau soal pakaian misalnya, pakaian itu sunnah Nabi, sunnah Rasulullah itu adalah menutup aurat, ya nggak Bu, Pak ya.
Kalau soal pakai apa, ya baju koko, pakai sarung, pakai celana, pakai peci misalnya. Apa Nabi pernah pakai peci hitam gini? Pernah nggak Pak? Ya nggak pernah. Pakai belangkon, apalagi pakai belangkon ya, nggak pernah lah. Nabi pakai sorban. Tetapi itu bukan ketetapan. Artinya kita bebas-bebas aja dalam soal itu. Tidak harus pakai gamis, tidak harus pakai sorban. Ya. Yang jadi ketetapan adalah menutup aurat, pakai baju yang terbaik kalau ke masjid. Itu ada dalam surah Al-A'raf tuh. Kalau ke masjid pakai baju terbaik. Jangan kalau lagi kondangan doang pakai baju yang terbaik. Ayatnya ada di kita, yang make orang sono tuh. Coba lihat orang sono kalau lagi ke tempat ibadahnya. Cakep-cakep nggak tuh? Keren-keren nggak tuh? Ya nggak? Nah kita yang dapat ayatnya ini malah nggak diamalin ya. Jadi hati-hati, apalagi banyak sekali dalam persoalan di luar ibadah mahdhah, Rasul memberikan ketetapannya, tetapi tidak kemudian rinciannya. Ada lagi contoh yang sering saya, Rasul itu kalau makan pakai tangan ya, berapa jari? 3 jari. Ya, itu hadisnya sahih apa? Sahih ya, Nabi makan 3 jari. Tetapi itu bukan sunnah, bukan ketetapan. Karena yang dimakan Nabi itu kurma. Nabi pegang pakai 3 jari bisa. Pak Yusuf makannya bubur ayam. Bagaimana makan bubur ayam pakai 3 jari ya? Udah nggak mungkin, pasti pakai sendok. Nah makanya ketetapannya bukan soal 3 jari. Mau 3 jari, mau 5 jari, nasi padang misalnya 5 jari. Ketetapannya adalah makan minum kalian dengan tangan kanan, jangan dengan tangan kiri. Sesungguhnya setan yang makan minum pakai tangan kiri. Jadi mau pakai 3 jari, 5 jari, pakai sendok, pakai sumpit, yang penting tangan kanan. Boleh nggak Ustadz? Tahu di tangan kanan, cabai di tangan kiri. Boleh nggak? Ya kan dibilang jangan pakai tangan kiri, ente nawar melulu ya. Atau bagaimana kalau makan steak Ustadz? Kan pakai garpu dan pisau. Masa pakai pisau ke mulut? Ya jangan, dibelah dulu. Garpunya pakai tangan kanan kan bisa. Jangan pakai alasan lah ya. Bagaimana kalau kidal Ustadz? Ini lagi ya. Banyak bener alasannya ya. Orang kidal juga bisa kok pakai tangan kanan. Nah oke lah, Bapak Ibu sekalian, mungkin pagi ini ya itu dulu yang saya sampaikan. Jadi menjadikan Rasulullah sebagai panutan, ya, sebagai syahidan alaikum, ya, sebagai role model bagi kita semua itu mempersatukan umat Islam. Bukan hanya menjadikan kita ini makomnya terus bertambah seiring dengan mengikuti Rasul, tapi juga menyatukan kita. Kalau ada perbedaan, maka kembalikan menurut Allah dan Rasul. Selesai itu perbedaan. Kalau memang kita betul-betul bersyahadat. Tapi kalau kita nggak bersyahadat, nanti kayak orang Yahudi dan Nasrani, kembali menurut aliran dan kebiasaan mereka masing-masing. Nggak karu-karuan akhirnya. Nah Islam tuh nggak boleh. Berbeda organisasi silahkan, ada yang NU, Muhammadiyah, Persis, apa macam-macam, itu kan organisasi. Tapi kalau kembalinya, masa nggak mau pegang Quran dan Sunnah? Kan nggak mungkin. Pasti mereka mau dong, semuanya, kita semua mau berpegang pada Quran dan Sunnah. Tinggal masalahnya kita tahu nggak menurut Sunnah itu bagaimana, ya nggak? Kadang-kadang kita nggak tahu. Oh saya mau ikut apa kata Pak Kiai Yusuf aja lah katanya. Kalau Kiai Yusuf bilang A ya A, Kiai Yusuf bilang B ya B. Kalau salah gimana? Ya dia yang nanggung dosanya. Emang bisa dosa ditanggung orang lain? Bisa nggak? Quran bilang tidak bisa. Wala taziru waziratun wizro ukhro. Dosa seorang tidak bisa ditanggung oleh orang lain. Dosa pahala itu kayak makan dan minum, Bapak Ibu sekalian. Kalau saya haus, ya saya harus minum. Baca bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Bisa nggak saya, Imam tolong dong minum, saya haus nih. Bisa nggak? Bisa. Dia yang minum, saya yang hilang hausnya. Bisa nggak?
Kalau mau dapat pahala ibadah. Kalau mau terhindar dari dosa, jangan sembarangan melakukan apapun. Hati-hati, nanti kita yang dimintai pertanggungjawaban. Jadi boleh saja mengikuti Kiai Yusuf ini selama Kiai Yusuf memberikan kita dalilnya Quran dan Sunnah, sehingga kita bukan mengikuti beliaunya tapi mengikuti Allah dan Rasulnya. Paham kira-kira itu ya? Baik, kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Enggak ada lagi kan pertanyaan? Udah cukup ya? Cukup ya? Baik, saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.